Pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada tahun 2020 lalu. Total jumlah penduduk di Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7%. Dengan pengguna internet yang semakin meningkat di Indonesia, membuat berbagai kebutuhan seperti hiburan, promosi, dan bahkan untuk meningkatkan penjualan. Untuk itu dibutuhkan media yang bisa menyediakan semua kebutuhan tersebut. Dengan jangkauan yang tak terhingga, membuat media digital lebih efektif untuk menyampaikan berbagai informasi, promosi, dan konten hiburan. Keunggulan konten digital dengan media konvensional, yaitu konten dapat ditonton dan dilihat lebih dari sekali atau tayangan on demand. Prima Media Pro, media berbasis digital yang akan menjadi solusi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan mengusung 3P, Production, Program, and Promotion. Sebagai media digital, Prima Media Pro menyediakan pembuatan jasa digital kreatif seperti pembuatan podcast, talk show offline dan online, streaming support, pembuatan iklan video, pembuatan iklan audio, dan company profile. Selain menyediakan jasa pembuatan konten digital kreatif, Prima Media Pro juga membuat beragam konten yang konsisten dan bisa disaksikan melalui sosial media dan YouTube, seperti Sapa Tetangga, Rumah Kita, Podcast Pro, Pro UMKM, dan Rekomendasi. Dan akan ada konten dan program lainnya, bahkan juga membuat konten atau program sesuai dengan kebutuhan dan produk dari klien. Sebagai ujung tombak untuk memperkenalkan produk dari klien, Prima Media Pro memiliki berbagai media untuk berpromosi. Off-air dan online live streaming event, social media, rumahapdi.com, dan on-air program live streaming. Dengan perlengkapan dan talent profesional, akan menjadi penunjang untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Program live streaming Prima Media Pro. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Program reguler yang hadir setiap Senin sampai dengan Jumat dengan beragam konten bervariatif setiap harinya. Dengan mengundang beragam tamu, mulai dari komunitas, UMKM, sampai influencer bahkan penonton setia kita untuk ikut siaran setiap malamnya. Dan bisa disaksikan melalui sosial media, Facebook, dan Instagram. Siskamlink, siaran live streaming keliling. Program live streaming yang dikemas secara off-air dan online, yang akan mendatangi berbagai tempat seperti kafe, mall, perumahan, clothing line, hotel, showroom mobil, beauty clinic, dan tempat-tempat seru lainnya. Siskamlink, siaran live streaming keliling, siaran di mana aja, bisa. Di program ini akan dihadirkan konten sesuai dengan tempat yang kita datangi, seperti review makanan, flash sale, karaoke, ngobrol seru, main games, sampai live music. Dengan konsep live show, sehingga akan ada interaktif dengan penonton yang menyaksikan secara off-air dan live streaming. Dengan ditambah gimmick menarik seperti giveaway. Rumah Kita, review rumah untuk kita. Konten digital yang tayang di YouTube sebagai rekomendasi untuk yang sedang mencari hunian yang pas untuk keluarga. Mulai dari rumah subsidi, rumah komersil, inspirasi gaya rumah, bahkan juga rumah dari sosok atau public figure. Kita akan mereview langsung di lokasi, ngobrol bareng marketing, dan juga warga penduduk. Dan bukan hanya dibuatkan konten berupa review rumah, kita akan mempromosikan melalui situs rumahapdi.com. Podcast Pro, konten digital yang sedang hype sampai saat ini, yang akan mendatangkan orang-orang yang memiliki perjalanan hidup yang menginspirasi dengan segala problematika kehidupannya, bahkan melalui banyak pro dan kontra, hingga berada di titik saat ini sebagai seseorang yang profesional di bidangnya. Sosial media menjadi etalase semua kegiatan Prima Media Pro, Facebook, Instagram, dan TikTok. Teaser berbagai konten yang akan tayang live streaming dan konten di YouTube, daily news, viral info, bahkan menjadi tempat untuk berpromosi dan berinteraksi dengan followers kita, yaitu para tetangga. Dengan jumlah followers Instagram, Facebook, TikTok,
dan juga YouTube yang terus menunjukkan peningkatan dan konsisten untuk menghadirkan program dan konten yang berkualitas. Sebagai media digital, Prima Media Pro akan menjadi partner terbaik untuk bisnis Anda. Prima Media Pro, digital content kreatif, event, and live streaming. Pertama dan satu-satunya di Karawang. Aduh, mana sih? Iya, awas dong. Apaan sih? Apa? Gue lagi nyari uang, hilang. Uang? Lo punya uang, Pi? Iya. Hah? Berapa? Berapa yang hilang? Seikhlasnya deh. Kalau gitu lo nggak ada dong, gimana? Apa yang hilang? Coba apa yang hilang? Lu hilang uang, lu baru hilang uang. Masih mending kan gue hilang uang daripada lu kehilangan pegangan hidup. Iya, hilang. Lu baru putus kan, cuy. Astaga, aduh kayak kalau itu jangan dibahas. Tapi emang iya sih ya, Kan? kayak mending hilang uang deh, Pi. Ini gue lagi galau. Kebiasaan makanan lu galau mulu. Ya gimana, orang baru udahan kayak beberapa hari lalu gitu, kayak belum langsung move on. Astaga, curhat Terus nggak ada yang bilang bercanda. tapi ya para tetangga udah ngebiayain kita loh makan kemarin. Ya karena ya gimana ya, kadang kalau misalkan kita lagi galau kan obatnya kayak ya udah membahagiakan orang sekitar nggak sih? Iya, jadi kayak benar-benar. orang happy, kita happy Bener. gitu. Itu lebih tepatnya sama sih apa yang gue rasain ya. Gue juga gitu ya. Waktu itu kan gue emang sempat break gitu kan, Oke. berantem. Kan gue tuh Break udah dance? Gue no, shuttle dance. Gue lebih sering berantem kali ya pacaran ya. Gue lama-lama bikin silat berdepokan ya. Berantem mulu kerjaannya. Jadi waktu pas akhir bulan kalau nggak salah, gue sempat berantem dan hampir putus. Dan entah kenapa emang dalam diri ya obatnya ya, itu tuh kita ngasih kebahagiaan buat orang lain. Makanya waktu pas gue langsung gajian, gue nggak tanggung-tanggung, gue langsung ke Alfa beli makanan banyak banget, gue kasihin ke temen-temen. Wow. Andrian sampai berapa banyak? Lo nerima? dapet gak? Bilang sampai gue kayak orang kaya gitu. Gue dapet gak? Dapet, Gitu. aduh, waktu Masih sih, itu. gue gak kenapa lu. Akhir bulan teh. Coba galau lagi dong. Nggak Coba nyebelin galau lagi deh. dong. Kayak kalau teman galau tuh justru adalah hal yang terindah ya. Kenapa? Ya kan jadi banyak makanan. Iya benar juga. Bagi-bagi makanan. Dia mau putus ada mochi. Apa gimana maksudnya? Apa gimana maksudnya? Bukan, ini mah Mochi. ini mochi. Bahagia enggak? Kayaknya gue harus pacaran terus sering putus biar dapat banyak makanan ya. Sampai bikin grup baru para tetangga. Si kaya. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi kayak ya gimana ya, tetangga kayak rezeki gitu loh. Kayak mati satu tumbuh 1000. Gak ada yang 1.000 ada ya nggak sih? Dan terima kasih banget Laura. Hari ini gue seneng banget karena lu hadiahin gue parfum kan. Itu Oh my hadiah God. gue kan 500.000. Bukan hadiah ya BTW. Kalau lagi gajian. Lagi jadian. Gajian ya. Ini Pia bener-bener Sini nih. aku mau nyanyi. Lu emang lagi nggak ngerasa mau berhemat diri gitu loh akhir bulan malah belanja kayak gitu? Gak bisa berhemat. Lu nggak bisa berhemat, tapi nggak apa-apa. Gajian gak ada. Gue ada solusi, gue ada solusi. Kalau misalkan lu nggak bisa berhemat, kalau lu nggak bisa berhemat dalam makan, kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu UMKM dari Cikampek. Keren. Jadi lu bisa lebih berhemat soal makan. Bawa makanan apa aja. Aduh, banyak banget deh tantangan, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama UMKM ya. Iya, dan dengar-dengar sih namanya tuh kayak Jepang gitu deh. Apa tuh? Apa Korea ya? Hana dulu set. Bukan. Bukan. Apa? Haru Jawa. Oh, Haru jauh ya, Hana dulu set. Jauh sekali ya. Harajuku. Haru Jawa. Harajuku. Haru Jawa. Harajuku. Haru Jawa. Harajuku jauhan. Tapi selain itu juga kita bakal ngasih tau kalian
berita-berita menarik. Bener, yang terviral. Update. Pokoknya kita bakal kasih tau kalian yang ngasih kayak kali aja deh yang mager scroll buat baca berita bakal kita bacain pastinya. Kita kupas tuntas, kupas bawang. Betul banget, tapi berita yang dibawain bukan soal gue baru putus. Yang ada nanti lu bawang bombay nangis terus. Iya, jangan ya. Ini kita bakal happy-happy pokoknya di sini ya para tetangga. Tetap stay tune terus bareng sama kita sampai 2 jam ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Sapa Tetangga. Sapa. Bukan itu lagunya. Pokoknya tetap stay terus sama bareng kita di Sapa Tetangga. Siaran paling asik Bareng Tetangga. Sekarang Ara udah bareng sama pengunjung rest area 72A. Kalau boleh tahu siapa nih kan namanya? Halo, nama saya Amel. Kamel. Rizky, Pak siapa nih? Pak Dedi dari Depok mau ke Bandung. Tahu nggak kira-kira singkatan dari SPBU itu apa? Solar premium gitu. Bukan. SPBU. S-nya? Apa? Stasiun. Stasiun pengisian bahan bakar. U-nya? Umum. Apa sih kepanjangan dari SPBU? SPBU adalah stasiun pembakaran. Jangan lupa follow Instagram atau YouTube kita di bawah. Thank you buat bertengah. Sampai bertemu di SPBU episode selanjutnya. Dadah! Satu lagi dari Delong Group, perumahan subsidi dengan kualitas terbaik, gaya klaster dan terdekat dengan kawasan industri Surya Cipta. Geraha Bintang Residence, perumahan subsidi paling strategis di kelasnya. 3 menit menuju pintu tol Karawang Timur, 5 menit menuju stasiun Kelari dan terminal Kelari, dan 10 menit menuju pusat kota Karawang. Dengan peningkatan kualitas mutu bangunan seperti double dinding, pintu double panel, plafon PVC, kamar mandi sudah di belakang. Area belakang sudah tertutup dan sudah tersedia pompa dan juga saluran air. Miliki segera hunian di Geraha Bintang Residence, perumahan subsidi dengan lokasi paling strategis. Halo sobat, udah punya rumah tapi masih kosongan? Pengen beli furniture tapi nggak ada biaya? Kayaknya bukan kamu doang loh yang ngalamin ini. Tenang sob, ada sobat perumahan loh yang bakal ngasih solusi buat kamu. Sobat, solusi biaya anggaran tunai bakal ngasih solusi untuk pembiayaan renovasi rumah atau untuk pembiayaan perlengkapan furniture rumah kamu. Caranya juga gampang. Kamu karyawan tetap atau kontrak, memiliki BPJS, dan masa kerja di atas 1 tahun. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor Primadana Abadi atau kamu bisa mengakses Primadana Abadi melalui aplikasi yang sudah tersedia di Play Store. Sobat Perumahan, solusi biaya anggaran tunai perumahan. Solusi tepat untuk menyempurnakan hunian Anda. Jalan-jalan naik delman. Cakep. Pulangnya membeli ikan. Cakep. Ini musim, udah musim hujan. Cakep. Asiknya kita cari makan. Kalau sekarang kita lagi ada segmen baru namanya Rekomendasi. Ini salah satu program acara baru ya, Raya. Betul banget. Kita bakal datang ke tempat-tempat seperti kayak kafe, hotel, resto, dan juga tempat lain. Bahkan hidden game pun bakal kita datangin. Yes. Dan ini adalah episode pertama kita datang ke The Orchard. Bapak dari umur 4 bulan saya mengandung itu bapak itu udah nggak ada. Masuk penjara karena kecelakaan. 30 tahun terus baru
ketemu bokap. Baru ketemu bokap. Sengaja ketemu nyari atau nggak sengaja? Sengaja. Terus pindah ke Bekasi, ibu jualan di kantin. Oh, di kantin. Kantin apa? Pabrik gitulah. Sampai dengan saya punya 4M hutang. Pertanyaan yang paling sederhana. Ya. Pusing nggak Mas Pri? Enggak sih. Pamer. Ngapain nih? Pamer apa? Daripada lu pamer angin, gue pamer nih. Wow. Belanja. Oke, belanja apa? Kita unboxing. Oke. Belanja apa sih? Dalamnya ada struk. Wow, struk. Oke. Apa lagi? Dalamnya ada struk lagi. Oke. Apa lagi tuh? Dalamnya ada struk lagi. Ada apa ini? Lo beli apa sih? Oh my god. Lo baru aja beli ini parfum. Iya betul banget. Ini parfum oli sih. Bukan oli. Warnanya hitam, black. Lo seneng banget sama minyak wangi ya, Pia? Iya, koleksi gue. Tapi jangan disemprot ya, mahal bunda. Oh my god. Iya tahu kok mahal ya. Kenapa kok bisa tahu? Mahal. Tuh lihat nih, ATM siapa nih? Jangan buka gitu dong udah. Astaga. Jadi ini lebih ke gua nyicil bayarnya ke arah. Sebenarnya sih gua nggak ikhlas untuk nyicil. Enggak, ini tuh lebih ke kan gua ulang tahun Desember. Masih lama? Enggak, masih lama. Desember kemarin lu udah kado belum? Dilupain. Dilupain kadonya, ngeselin. Sayonara. Lo seneng banget beli minyak wangi? Seneng. Minyak wangi habis, pedak sudah habis. Tapi minyak wangi lo termasuk yang langka nggak nih? Oh, ini lebih ke seri yang baru ya. Oh, oke. Ini Black Mask. Black Mask. Ini Black Mask. Mas. Black Mask. Mas Jawa. Apa Mas? Ikan mas nih Astaga. Apa nih? Enggak, itu mah koi bukan ya? Bukan, beda lagi. Tapi ikan kan gitu. Jadi ini harganya. Kita spill. Oke, harganya berapa? 500.000. Wow. Tapi enggak semahal minyak goreng ya, Pi ya? Masa minyak goreng dibalurin? Oh iya sih. Maksudnya sekarang nih minyak wangi lo termasuk kayak salah satu harga yang cukup ekspensif ya? Iya, mahal banget. Tapi tau gak sih Partaka kalau minyak goreng sekarang juga termasuk ekspensif loh. Kayak padahal dulu tuh kayak murah meriah, 7.000 tuh kita udah bisa dapat. Kayak 6.000 kayaknya deh. Iya, sekarang tuh kayak mahal banget. Ya ampun. Yang kata waktu itu lagi rame 14.000. Terus dibatasin gak boleh ada yang jual lebih dari 14.000. Kalaupun emang ada yang jual, pasti langsung dilaporin gitu sama warga sekitar. Betul banget. Sebenarnya gue rada-rada heran nih, kan produksiannya minyak goreng ini kan dari kelapa sawit ya, Pi? Disponsori oleh. Oke. Semoga nanti bisa kerja sama. Semoga ya. Ya. Terus kita kan emang banyak banget ya perkebunan kelapa sawit. Banyak banget, beribu-ribu. Kenapa bisa kayak perkebunan kelapa sawit tuh banyak, tapi minyak goreng tuh berasa kayak langka di Indonesia? Kita breakdown. Ya, atau break dance. Bukan, kita breakdown ya, breakdown. Kayaknya tuh ada oknum-oknum nakal nih. Oke. Kalau analisa saya ya, analisa YouTube channel. Kenapa ini? Kenapa? Bukan ya, itu malah lebih ke motivasi hidup. Astaga, lu seneng lihat kayak gitu. Iyalah. Tapi itu kayak gak ada motivasi dia sih. Akhirnya Pia sering banget ngerem di kamar mandi. Ngapa gue? Lu cari motivasi. Gue lebih ke tiktokan di kamar mandi. Oh, lu tiktokan di kamar mandi? Sumpah demi Nage waktu itu lagi kan lama banget ya gue di kamar mandi kemarin. Gue tiktokan men. Oh, lo tiktokan? Astaga. Sama lebih ke ya udah baca-baca berita. Babe baca berita. Tadi kan kenapa tuh? Apa lagi yang rame tadi kan minyak goreng gitu kan. Nah itu minyak goreng
Gue terakhir masak kapan ya? Kapan ya terakhir masak? Gue terakhir belanja kapan ya? 2 hari lalu? Enggak, udah lama gue, sebulan. Oke. Sebulan lebih gue nggak belanja lagi. Cuman emak gue sekarang kan, adik gue sekarang malah justru yang belanja. Soalnya kan gue jauh nih, sekarang kerja. Gue udah nggak tahu kabarnya gimana. Cuman yang kemarin kan emang katanya 14.000 lebih tuh nggak boleh tuh minyak goreng. Nah kalau kita breakdown tadi, kata kamu kan banyak ya kelapa sawit ya. Kita Betul produsen banget. yang paling banyak ya Indonesia ini kan. Betul banget. Pertama kalau misalkan kalian nggak tahu nih ya, jadi Indonesia tuh memiliki kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 700 perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia, dan salah satunya di kampung gue. Bener, dan kalau kita analisa, kita balik ke tadi, ke obrolan tadi, kayaknya nih ada oknum-oknum nakal yang dia lebih ke ngambil semua minyak, Untuk ditimbun. Nimbun minyak. Nimbun. Masa nimbun duit kek? Nimbun minyak. Tapi minyak Buat jadi apa? duit. Minyak jadi duit akhirnya karena mahal. Iya sih, recehan tapi Banyak kan. yang cari. Iya sih, tapi sekarang lagi mahal ya. Bener. Oke, gue ngerti. Jadi kenapa kayak alasan padahal kayak perkebunan kelapa sawit di Indonesia nih banyak banget ya Pia. Dan Indonesia ini salah satu kayak negara yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar, tapi harga minyak tetap mahal karena ada oknum yang nimbun. Nah itu dia. Astaga. Dan ini juga lagi rame kemarin tuh ya. Kenapa tuh? Dari Dari gelut. Kok gelut? Serang. Oh, Serang. Serang, Pak. Serang. Oke, dari Serang ini Kenapa? polisi membongkar gudang penimbunan minyak goreng di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Total minyak goreng yang ditimbun masih belum diketahui secara pasti. Oke. My God, ditimbun di Serang. Astaga, tapi katanya nih ada seorang Maruli ya. Maruli menyatakan pihaknya langsung menerjunkan tim untuk membawa minyak goreng itu. Pihaknya juga telah mengamankan para pihak yang diduga menimbun minyak goreng. Dan sebelumnya ini emang anggota DPRD ya, DPRD Kabupaten Serang, Pak Riki Suhendra. Oke, Pak Riki. Kok Pak Riki sih namanya? Kenapa Kayak Pak mantan Riki? gue Riki. Ini kayak yang DM gue. Ya, kenapa Riki sih? Riki kenapa? Dia juga menemukan dugaan penimbunan minyak goreng di daerah Anyer. Waduh. Anyer atau Anyer? Anyer. Lebih ke Anyer. Anyer ya, beda lagi. Jadi sekarang penimbunan minyak ini nggak cuma di Serang Banten aja. Iya, sampai juga. Anyer juga. Dan Satgas Pangan Polri juga bilang bakal manggil seluruh produsen minyak goreng yang ada di Indonesia. Oke. Merah darahku. Beda lagi. Kenapa nih? Kenapa harus manggil seluruh produsen minyak? Ya untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum dong, Sarah. Oke, tapi emang diketahui ini dalam beberapa waktu terakhir sempat terjadi kelangkaan minyak goreng dan polisi pun menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang mengindikasikan keterlambatan proses distribusi. Wow, sangat Menyebalkan sekali. Kenapa banyak banget yang melakukan pelanggaran seperti itu? Betul. Kadang heran gak sih kayak kita nih ya, fun fact ya Pi ya, biar gue kasih tahu nih, kalau kali aja lo nggak tahu gitu. Indonesia itu punya tanah seluas 16.381.959 hektar perkebunan kelapa sawit. Wajar tahu. Tapi Kuliahnya di itu ya, Fakultas Pertanahan. Bukan. Tapi kayak kita tuh punya luas setanah tanah seluas itu. Tanah seluas itu buat apa? Buat kelapa sawit, tapi kenapa minyak goreng masih langka? Ya tadi, karena kan salah satunya penimbunan. oknum yang melakukan penimbunan itu. Dan sekarang ada lagi nih yang harganya naik sama minyak goreng. Lo tahu nggak? Sekarang harga tempe kedelai itu naik loh, Pi. Apa? Bisa jadi kita keledai dijual? Bukan kedelai. Kita bisa jadi nih beli gorengan tempe jadi mahal sekarang. Yang biasanya cuma gopean doang, Iya, terus kali aja sekarang ada 2000-an satu. 2001. Itu mungkin dapetnya yang kecil, kotak kecil. Aduh, gue rada heran nih kenapa banyak banget kayak oknum-oknum jahat yang kinimbun hal-hal semacam itu ya, kayak minyak goreng, kedelai, harga tempe jadi naik juga sekarang. Kepepet kayaknya. Gak ngerti gue, aduh jahat banget deh. Pertama menurut kalian gimana nih? Sebenarnya hal yang kayak gini tuh harus diapain ya? Sanksi yang cocok untuk orang-orang yang nimbun tuh apa ya kira-kira ya Pi ya?
Gue bukan kepolisian, jadi gue serahkan saja ke polisi. Betul banget sih. Pertama, kalau menurut kalian kira-kira ada yang nimbun-nimbun gini, enaknya dikasih sanksi apa sih? Sanksi sosial. Sanksi sosial pasti akan dapat, Ra. Ya nggak sih? Ya. Kalau yang kayak gitu tuh akan dapat sanksi. Jadi kita berapa menit sih? Ya, semoga kayak tetap orang-orang yang udah tersentil sama beberapa polisi udah ketahuan mereka taubat dan nggak kayak gitu lagi. Taubat nasuha ya. Jangan tobat tomat. Jangan dong taubat nasuha. Apalagi lagi hujan gini, Cu. Lagi hujan itu kalau kita doa kayak langsung dikabulkan. Oh, kebetulan lagi hujan. Gue berdoa semoga oknum-oknum yang pada nimbun-nimbun minyak goreng dikasih kesadaran. Amin. Harga kedelai harga kedelai turun. Obat batuk diperbanyak. Amin. Terus orang sakit juga makin sedikit. Batuk buah semakin sembuh gitu. Amin. Terus juga ada beberapa kayak kontroversi, lo tau gak sih, selain kata minyak goreng yang sekarang harganya lagi naik, katanya ada kontroversi kalau di langit Jakarta tuh ada pesawat yang kayak helikopter yang lagi ngasih kayak asap-asap apalah gak jelas itulah. Masih mending ngasih duit gitu ya. Iya. Menyebalkan banget ngasih asap gak jelas. Ngasih asap. Kayaknya itu virus sih. Kita katanya kontroversinya begitu. Tapi dulu kalau apa? Kalau hujan gini bakal nyebar gitu nggak sih si yang Aduh, yang dikasihnya itu dari langit? Gua nggak tahu nih. Kayak dulu tuh kita kalau misalkan ngelihat helikopter terbang tuh ya kayak positive thinking gitu. Kayak gak pernah seujon selalu husnujon. Kayak berharap nih helikopter nurunin uang segepok lah. Apalah gitu. Lah sekarang mereka malah nurunin. Gue dulu kalau ada pesawat lewat, gue bilangin pesawat minta pacar. Ya, jangan dong, nggak bisa. Minta ayang yang setia. Lanjutin ayang yang setia. Selain setia juga tanggung jawab. Lalu apalagi sayang kita dan keluarga. Anak KB banget sih. Kita bakal bisa, Ra. Apalagi obrolan kita tadi. Lagi hujan gini pasti akan dikabulkan. Amin ya. Tahu gak sih lagi rame hujan es di negara mana ya? Di Indonesia, Pak, ada. Hah? Hujan es di Surabaya. Gua nggak terima ya, Ra. Apa? Lu ngomong pak gitu. Lama-lama nih senar putus diganti nilon. Jangan astaga. Tapi emang kadang selain kayak ada hujan-hujan asap yang nggak jelas, ternyata di Indonesia juga terjadi hujan es. Bayangin itu di mana, Ra? Aduh, pokoknya kalau misalkan pertama pengen tahu nih kelengkapan beritanya nih kayak apa, baca aja koran. Aduh, tetap stay bareng sama kita, pokoknya jangan kemana-mana ya, Pi ya. Tetap di Sapa Tetangga. Udah, gue mau pergi, bye-bye. Belum. SPBU di program kita ini Sapa Pengunjung Berbagi Untung. Itu program kita yang baru ya. Nah, kalau misalkan para tetangga bisa tahu jawaban dari singkatan dari SPBU yang sebenarnya tuh apa, kita bakal bagi-bagi voucher juga. Penasaran nih bisa jawab atau enggak? Yuk ikutin kita. Kira-kira Pak Agus nih tahu nggak sih singkatan dari SPBU-nya tuh apa? SPBU tuh S-nya solar. Ya. P-nya premium. Ya. B-nya? B-nya bensin. U-nya? U-nya untuk kamu aja. Oh. Jangan lupa follow Instagram atau YouTube kita di bawah. Thank you buat bertanya. Sampai bertemu di SPBU episode selanjutnya. Dadah! Pada saat rekrutmen orang seperti jualan kecap, semua kayak nomor hiji gitu. Wah saya ini begini, wah saya hebat. Wah ini anak yang tadi nih, nggak sopan pisan gitu kan. Udahlah, nggak perlu lama-lama lah interview, walaupun di hasil tes juga kita ada orang yang betul-betul ingin mencari kerja, sangat betul mencari kerja. Sebelumnya nggak kerja, kita nggak enak sama istrinya karena istrinya kerja. Sopan, bagus, skillnya bagus, sebagainya. Mas besok datang pagi ya, Jumat ya kita orientasi dulu dengan saya. Kamu orientasi ke landnya dia. Begitu sholat Jumat, atau dia nggak bangun-bangun lagi tuh, meninggal dunia.
Meninggal dunia. Iya, jadi baru 4 jam berada di perusahaan itu dia. Wow, di mana lagi coba? Ada perumahan yang menjual 200 unit dalam waktu 8 jam 18 menit. Iya, 8 jam 18 menit. Terjual 200 unit. Hanya di sini, di Green Mutiara 3, Kota Baru, Cikampek. Dan akan dibuka kembali untuk 200 unit berikutnya. Ayo, booking sekarang juga. Jangan sampai kehabisan. Hanya di Green Mutiara 3, Kota Baru, Cikampek. Dari Delong Group. Memiliki rumah adalah impian setiap keluarga. Rumah dengan kualitas baik, promo menarik, hingga model yang estetik menjadi pertimbangan orang memutuskan pilihan terbaiknya. Rumah Kita, review rumah untuk kita. Konten digital yang tayang di YouTube sebagai rekomendasi untuk yang sedang mencari hunian yang pas untuk keluarga. Mulai dari rumah subsidi, rumah komersil, inspirasi gaya rumah, bahkan juga rumah dari sosok dan public figure. Ini dia Rumah Kita, review rumah untuk kita. Dengan mereview secara detail dari spesifikasi bangunan, material yang digunakan, proses dan cara pengambilan rumah dengan berbincang bersama marketing, juga testimoni dari warga setempat. Dan bukan hanya dibuatkan konten berupa review rumah, kita akan mempromosikan melalui situs rumahabdi.com. Selain dengan konten review, kita juga akan membuatkan produk berupa iklan dalam bentuk video dan menayangkan di program live streaming Sapa Tetangga yang tayang setiap hari di sosial media Prima Media Pro. Sebagai nilai lebih, kita akan promosikan juga melalui sosial media Facebook, Instagram, dan TikTok. Dari 3 konten tersebut akan menjadi senjata untuk mempermudah mempromosikan produk yang dijual, bahkan menjadi marketing tools dan menumbuhkan kepercayaan calon konsumen terhadap marketing, produk, dan perusahaan tersebut. Sudah siap untuk mempromosikan produk Anda dengan cara yang lebih mudah, efisien secara waktu dan biaya, dan akan memiliki banyak peluang untuk penjualan produk yang ditawarkan. Mari sukses bersama dengan konten dan promosi secara digital. Bersama Rumah Kita dari Prima Media Pro. Ya lagi hujan gini tuh anaknya tidur, bukan malah main gitar. Berisik tau gak? Tirai hujan basahi aku. Aduh, melengking. Aku gitu ya? Jody! Tapi emang kalau lagi hujan lo seneng nyanyi begini? Ya, lebih ke karena udah sering ngegalau kali ya. Jadi tuh kalau hujan tuh kayak yang pas banget buat ngegalau, terus nyanyi-nyanyi, terus ngeliat langit. Galauin apa? Galauin kapan gajian? Itu kayaknya suara hati semua anak. Suara hati seorang karyawan. Betul ya, astaga. Ya iyalah belum gajian, orang belum akhir ya, gitu Ra. Tapi kadang kalau misalkan waktu kecil ya, mungkin kita tuh ngerasa gak perlu kerja kalau pengen dapat uang, kita berdoa aja sama Tuhan. Ya Allah semoga hujan uang gitu loh. Daripada ke situ mending ke pesawat. Kenapa kamu pesawat? Ya Allah bercanda. Takut gue kena aja. Apa sih? Astagfirullah. Biasanya kan kalau ada pesawat lewat kita langsung pesawat minta uang gitu loh. Kayak yang emang pesawat bisa kasih uang, bawa duit. Iya. Tuh kan? Bawa duit emang terus abis itu diturun-turunin kan enggak. Ya kalau doa kepikiran gitu ya? Iya. Kalau doa ya ke Tuhan gitu kan. Ke Allah. Kenapa mesti ke pesawat? Pesawat mengharapkan apa gitu dari pesawat? Mengharapkan tahu-tahu yang jatuhannya Geraldine mungkin ya. Para cowok-cowok, dan kita sebagai perempuan kita berharap Iqbal Ramadan yang jatuh dari pesawat. Jangan deh. Hai kamu, dikudak-dikduk saat aku udah stop melihatmu jatuh di selokanku. Buat aku buru-buru mendekatimu. Kirain mau diplesetin. Gak bingung. Aduh. Tapi kadang dulu berharapnya kayak ya semoga hujan bisa hujan uang.
Jangan sampai hujan meteor lah, Sarah. Gue nonton tuh film Apa? Don't Look Up. Ini yang main siapa sih yang main Titanic? Don't Look Up. Oh. Cowoknya siapa namanya? Siapa? John Lennon. Oh, John Lennon. Bukan Kang Abi, siapa sih yang Leonardo. Leonardo DiCaprio ya? Ya, Leonardo DiCaprio. Dan gue belum selesai, baru di awal doang itu ngebahas meteor. Oh, soal meteor. Ya, Don't Look Up. Baru awal doang ya, gue nggak tahu, belum ke tengah, belum ke akhir. Oke, gue penasaran sebenarnya kalau misalkan meteor itu kan hujan batu ya. Sama halnya kayak hujan es batu nggak tuh? Ih, beda dong, Pak. Kan gue jadi kepak kan. Kenapa beda? Kenapa? Lu tau nggak kalau misalkan kayak kenapa hujan es batu tuh bisa terjadi, Vin? Tau nggak sih? Kondensasi dong. Kondensasi karena di langit itu terlalu dingin. Pinter banget anak kita. Lebih ke nyontek. Dia sih kayak nyontek tuh, kosong. Jadi emang kan sekarang kita tuh lagi kayak dengar beberapa akhir ini ya, di kota Surabaya tuh telah terjadi hujan es batu, Vi. Dan ternyata mungkin itu penyebabnya ada kondensasi. God. Serius? Iya. Di Indonesia? Di Indonesia. Kok udah aneh-aneh ya? Gue juga nggak tahu, mungkin sampai ada hujan es batu. Iklim bumi tuh udah semakin nggak teratur gitu loh. Iya ya. Kadang panas-panas banget. Harus buatin jadwal bumi biar teratur. Dia harus kayak punya planner, buku diary. Kayak reading planner. Iya. Itu juga bisa. Kayak kita. Astaga. Tapi itu jadi ngingetin gua sama yang di India deh. Kenapa yang di India juga ada, kalau nggak salah itu newasin gue nyontek ya karena gue nggak tahu ini lebih ke jumlah ya. Berapa? Ada 230 orang, newasin 230 orang dan banyak hewan ternak di India. Hujan es. Yang meninggal. Itu karena hujan es. Iya. Emang kayak harus berwaspada ya buat kayak saudara-saudara kita, tetangga yang emang lagi ada di daerah Surabaya itu harus sangat berhati-hati kalau misalkan tiap kali udah kelihatan mendung, mending kayak di rumah aja nggak sih? Iya, karena tadi kan hujan es ya, berarti kan dia kan emang ini juga kayak es pada umumnya kan, dan ketebalannya bisa aja sampai ada yang 20 cm loh, 20 cm. Tuh kebayang nggak 20 cm? Iya. Es batu 20 cm. Wah, berat banget sih. Kayak kalau misalkan kita keluar terus tahu-tahu hujan es batu terus ketimpuk sama apa ya? Es batu yang diameter 20 cm. Lawan lah dengan godok. Gak bisa. Payung godok. Payung nggak bisa ambil godok gitu ya. Astaga. Ini kan bisa ambil ngegodok nih kan panas. Bakal pingsan nggak lu kalau misalkan ketimpaan es batu sebesar itu? Gua bakal ngindar sih. Lu bakal ngindar ya? Astaga, tapi emang ini harus benar-benar diwaspadai, Pi. Iya Karena dong. emang selain daripada yang kita bilang tadi ya tetangga, ini udah approved by BMKG. Jadi kayak ada warning nih. BMKG. Badan Manusia Kuat Gila sih. Badan Matematika, Kimia, Farma. Enggak kan geografi. Oh ya, kimia, geografi, geologi. Iya, bisa begitu ya sebutin nama pelajaran. Tapi beneran enggak. Jadi BMKG siapa sih yang nggak tahu BMKG? Betul. BMKG apa, Ra? Badan. Ayo nyontek. Ayo. Meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Bener banget. Kenapa tuh BMKG? Dia BMKG meminta masyarakat buat hati-hati ya terhadap cuaca yang emang lagi ekstrim banget. Oh, gue tahu karena emang fenomena es batu yang berpotensi menjadi hingga April ya. Iya, dan terlebih lagi ada potensi hujan es batu yang tadi ya. Dan itu tuh katanya ya periodenya dari Maret sampai April. Wow. Tapi emang sebelumnya nih hujan es terjadi di beberapa wilayah di kota Surabaya pada hari Senin tanggal 21 bulan 2 sejak pukul 3 sore. 21 Februari. 21 Februari itu terjadi hujan es di Indonesia. Tanggal berapa? Sekarang udah tanggal 2. Sekarang masih tanggal 23. Oh, berarti 2 hari lalu. 2 hari lalu ada fenomena yang emang bisa dibilang cukup langka ya. Belum lagi yang kita tahu Indonesia ini salah satu negara yang sebenarnya mataharinya nih selalu luas menyinari. Ya, kayak
Seperti panas banget. matahari Teletubbies. Nggak beda lagi. Itu bayi ya Bu mataharinya. Astaga. Baby. Dan ternyata selain di Surabaya, di Lampung Barat juga terjadi hujan es pada hari Minggu kemarin. Itu terekam ya di video dan emang itu lagi viral banget, gue juga lihat di medsos. Betul sekali. BMKG dalam Twitter juga menuliskan bahwa fenomena jatuhnya es biasanya disertai dengan hujan intensitas lebat dalam durasi singkat. Oh, yang disertai kilat dan angin kencang. Tuh kan serem. Aja lu takut kilat ya. Iya kan? Banyak faktor yang bisa menyebabkan sesuatu terjadi. Iya, siapa takutnya iya dari itu jadi hujan es juga. Terus lembaga yang dipimpin dari Dwi Korita Karnawati ini menjelaskan kalau fenomena hujan es itu dipicu adanya pola konvektivitas di atmosfer dalam skala lokal atau regional gitu. Selain itu juga tulis BMKG hujan es bisa berbentuk dari sistem awan cumulonimbus. Jadi ingat film Up. Cumulonimbus. Astaga. Cumulonimbus. Iya, yang umumnya memiliki dimensi menjulang tinggi. Hal itu menandakan bahwa terjadi kondisi labilitas udara dalam sistem awan sehingga dapat membentuk butiran es. Awan bisa labil loh. Iya. Sistem labilitas. Tapi serem sih, Ra. Tapi emang benar-benar kita harus bisa menjaga diri ya. Tapi menurut lo ada nggak sih tips versi lo yang ya misalnya lagi hujan gini, ada nggak sih tipsnya buat jaga gue, kesehatan? kalau misalkan emang lagi hujan ya yang pasti harus selalu sedia payung sebelum hujan, sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan, sedia vitamin. Tapi kalau kondisinya hujan es batu, gue bingung ya harus ngapain. Payung nggak bisa bawa ini, godok dibilangin udah. Astaga. Kalau gue sendiri sih tips versi gue ya, udah sih kita emang bener-bener udah diem aja di rumah. Ih mager banget, Indomie. Mager-mageran, nge-indomian, nonton drakor, abisin film, itu bisa jadi bahan pembelajaran. Jadi setelah musim hujan terlewati, tiba-tiba Pia pinter gara-gara banyak nonton ya. Astagfirullahaladzim. Udah lah, tapi kalau di rumah terus tuh ya, itu tuh justru duit kita tuh malah nggak ada pendapatan dari mana-mana kan. Kayaknya harus lebih tepatnya panggil sugar daddy. Jangan dong. Kalau misalkan emang mau begitu, lo pengen belajar cara deketin sugar daddy gimana, lo bisa ikut pelatihannya Kang Abi. Kang Abi sangat worth it, sudah approve by Ara. Udah ditandatangani oleh Via dan BMKG para tetangga. Kalau belajar di Kang Abi jadi mendekati sugar daddy, sugar baby, akan mendapatkan sugar juga. Sugar money, sugar gula, gulaku. Astaga, aduh, partang jadi pusing jadi kemana-mana ya. Menurut kalian gimana nih tips menghadapi cuaca ekstrim kayak gini? Kalau dari kita mungkin harus dia payung sebelum hujan. Kalau dari gua harus diem aja di rumah, kita pinter-pinterin diri aja. Oke, lihat cuaca kalau misalkan udah rada adem baru keluar ya. Kalau misalkan bertetangga, gimana nih tipsnya? Boleh nanti kita bisa bacain juga di Instagram, di Twitter, atau mungkin di YouTube, atau mungkin di Facebook, di TikTok, di TikTok yang baru. Betul, di Prima Media Pro Official. Kita udah bisa mulai. Pokoknya buat tetangga jangan kemana-mana, terus stay terus bareng sama kita karena habis kita bakal ngobrol bareng sama UMKM. Seru banget. Yeah, tetap di Sapa Tetangga. Sapa. Siaran paling asik bareng tetangga. Ibu kita Kartini Putri. Ibu tahu apa? Putri. Saya si Putri. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan. Sekarang Ara udah bareng sama pengunjung rest area 72A. Kalau boleh tahu siapa nih kan namanya? Halo, nama saya Amel. Rizky. Pak siapa nih? Pak Dedi dari Depok mau ke Bandung. Tahu nggak kira-kira singkatan dari SPBU itu apa? Solar premium gitu. Bukan. SPBU. S-nya? Apa? Stasiun. Stasiun pengisian bahan bakar.
U-nya? Umum. Apa sih kepanjangan dari SPBU? SPBU adalah Stasiun Pembakaran. Jangan lupa follow Instagram atau YouTube kita di bawah. Thank you buat bertengah. Sampai bertemu di SPBU episode selanjutnya. Dadah! Duh, Vi, panas banget nih hari ini. Karawang pengen minum, pengen pulang, ngadem, ditemenin sama istri kayaknya seru ya. Kan gue. Kamu kan calon istri orang. Aku juga kan nanti punya calon istri sendiri. Oke, ya udah didoain. Kalau gue sekarang kayaknya istri muda banget ya. Hah? Istri muda. Masuk kategorinya istri muda. Tapi bentar. Kenapa? Kayaknya daripada Via mendingan yang itu deh, Vi. Apaan? Garden View Karawang. Langsung dapat istri muda. Investasi rumah idaman, murah dan aman. Wow. Bikin penasaran, pengen punya istri muda, Vi. Iya. Langsung kita lihat yuk. Yuk, cus. Di waktu zaman masih ngekos, orang yang sering matanya nutup tapi telinganya masih denger. Jadi kita di kosan tuh tidur, dia di kasur, kita tuh kasurnya lantai. Jadi anak di kasur, istri di kasur, gue di bawah kasur. Siapa orang yang paling menjengkelkan di keluarga Anda? Kayaknya sih istri sih. Cari aku. Gak usah banyak ngomong udah aksi aja lah gitu. Oh, ya. Biasanya gue tuh tidurnya deketin gitu. Langsung tindihin gitu. Bapak dari umur 4 bulan saya mengandung itu bapak itu udah nggak ada. Masuk penjara karena kecelakaan. 30 tahun terus baru ketemu bokap. Sengaja ketemu, nyari atau nggak sengaja? Sengaja. Terus pindah ke Bekasi, ibu jualan di kantin. Oh, di kantin. Kantin pabrik gitulah. Sampai dengan saya punya 4M hutang. Pertanyaan yang paling sederhana. Ya. Pusing nggak Mas Pri? Enggak sih. Lagi sama Via Zahra dan Stara Zahra. Dan sekarang kita bareng sama Bunda Maya. Bunda Maya, Pak. Bunda Yani. Oh, Bunda Yani. Halo, Bunda. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bunda Yani, adanya Bude Yani ya. Yang rame itu Bude Yani. Rame di Twitter itu. Bukan, beda lagi, Pak. Ini beda orang ya kebetulan nih. Tapi sorry, saya kehilangan identitas. Jangan Bapak. Oh iya, kenapa bilang Pak ya? Bun. Udah kebiasaan sama cowok kali ya. Enggak, astaga. Pertama kita udah nyinggung juga di awal kalau misalkan bakal ada bintang tamu spesial. Bener banget. Ini. Kita udah ketangan Bunda Yani. Bunda Yani dari Bukan Hara, salah. Harajuku. Bukan. Haru Jawa. Oh, kirain Haradulsel. Bukan. Hanadulset itu mah. Beda lagi. Dari Haru Jawa Cafe ya Bunda ya. Haru Jawa. Ada yang tahu nggak para tetangga? Haru Jawa itu apaan? Waduh, jadi penasaran juga. Ternyata itu singkatan. Nih. Tapi mungkin sebenarnya sebelum ke Haru Jawa Cafe-nya nih, aku penasaran banget sama bundanya nih. Iya dong. Yang kita lihat ya, kayaknya sedikit wanita yang akhirnya memilih untuk menjadi wanita karir ya Bunda ya. Apalagi kayak lebih ke wanita entrepreneur. Kan mencoba berbisnis. Nah, itu jarang banget Bunda ada perempuan yang sehebat Bunda. Maksudnya untuk jadi wanita dan udah punya anak, udah pada besar ya. Itu tuh iya, dan itu tuh pasti banyak kan males rebahan dan pengennya tuh ya udah atau enggak all shop aja. Nah, all shop jalan juga. Oh, banyak kan. Banyak banget loh usahanya Bunda. Iya. Kalau misalkan usahanya Bunda ini banyak banget loh.
Mulai dari apa tuh Bunda? Aku sih awalnya berdua ya sama suami. Menekuni kayak dulu kan minyak tanah gitu, terus ke bisnis. Waktu itu kan ada pemerintah untuk menggantikan minyak tanah itu ke LPG. Nah, aku di situ awalnya di bidang itu sampai sekarang. Cuman karena kita berdua suka makan, suka masak di rumah, akhirnya aku sering bikin makan, cobain dulu ke tetangga, ke temen. Kenapa lu nggak jualan aja gitu? Ini kan enak lumayan gitu. Sebenarnya awalnya nggak pede gitu, nggak ada basic masak karena semua otodidak gitu kan. Terus cobain, sering bawa, waktu anak kecil kan sering bawa makanan ke sekolah, senang aja gitu kalau masakan kita dimakan sama orang kan. Pas gitu kebetulan pada suka, ya udah aku coba jualan kecil-kecil gitu, tetangga, ke temen. Akhirnya ya pas mulai pandemi gitu kan kemarin 2020 ya. Kita nggak ada banyak kegiatan di rumah kan, bosen, akhirnya bikin inilah, bikin itu, bikin kayak khasnya itu khas hari Jawa itu kan awalnya cilok goang gitu. Oh, mulai dari situ. Tapi Bunda berarti dari kecil kali ya udah bisa masak? Enggak, maksudnya kayak pernah berpikir gak aku bisa jadi koki kayak gitu? Yang jago masak gitu, pernah berpikiran gitu gak? Berpikir gitu. Yang bikin aku tertarik ya, sebelumnya kan malah sekarang gitu ya, sampai sekarang karena kan aku suka make up juga gitu ya, suka fashion juga gitu. Oh iya. Gak ada sampai sekarang nggak ada yang percaya aku bisa masak gitu. Sedihnya tuh di situ. Karena ini ya, orang lebih ngelihat penampilan gitu. Saya juga ngelihatnya ya, Via ngelihatnya pas Bunda datang. Oh my god, cantik banget, fashionable. Masak bukan kali gitu kan, padahal aku yang tapi masak. mungkin wajar aja sebenarnya orang-orang rada nggak percaya karena awalnya tadi yang bikin menarik, Bunda tuh mengawali di bisnisnya dari mulai minyak tanah LPG. Suami lah itu. Jadi sebenarnya kalau untuk di dunia yang minyak tanah dan LPG ini itu dimulai dari suami dulu. Iya, itu suami. Tapi Bunda kayak senang untuk melakukan hal itu. Kayak sebenarnya kan ada beberapa mungkin kayak pengennya tuh Bunda kayak fokus di makeup, tapi mungkin karena suami ada fokusnya di LPG, akhirnya Bunda fokus ke sana gitu. Betul. Iya. Tapi Bunda sekarang masih aktif ini juga makeup. Masih aktif. Itu nah aku penasaran nih. Untuk perjalanan aktif di makeup sama fashion, itu dari kapan Bunda? Kayaknya pas anak aku udah gede tuh ya, aku seneng lah make up, coba-coba make up sendiri, fashion. Kebetulan kalau fashion aku dari SMA gitu suka gitu foto model. Oh, foto model. Belum pernah. Oh my god, kan auranya terlihat ya. Mulai ada IG, ada sosmed lah ya gitu. Terus penjualan butik-butik yang suka jual di sosmed kayak gitu. Butik? Ya. Udah jualan juga. Pernah butik. Kayak di Bandung gitu ada perancang busana kayak gitu. Cobain dulu. Berarti mungkin kalau sebenarnya aku orangnya gak pedean. Gak pedean tapi udah merajalela untuk modeling gitu ya. Bagaimana tuh Bunda? Keren banget sih. Sama makeup itu udah ada basic dari SMA. Tapi kalau misalkan untuk makanan itu sejak kapan akhirnya tertarik Bunda? Kalau makanan sih ya seneng bikin makan sejak awal-awal punya anak gitu ya. Sejak awal punya anak, karena kita tuh kayak dituntut ya untuk bisa masak ya. Apalagi udah punya suami nih, udah punya tanggung jawab nih. Masa iya GoFoodin terus? Pernah juga sih bisnis di roti dan kue gitu, cuman gak jalan lah karena aku bisnis sama orang lain gitu. Nah, bisnis sama orang lain itu berapa tahun? Hampir setahun lah. 1 tahun bisa bisnis bersama orang lain. Nah, aku pernah punya kuliner 1 tahun juga belum tentu jalan kan. Harus sabar gitu kan. Merintis ya. Sampai akhirnya mandiri sama orang lain. Ada kenapa tuh Bun? Ada clash kah atau gimana sama orang lain? Atau dia pergi kah? Soalnya aku juga pernah punya pengalaman gitu Bunda, jual masker kefir. Dianya pergi ke Aceh. Udah 6 bulan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Bunda gimana nih? Bunda gimana?
Iya sih, gimana dia yang tenaga ahlinya ya, dia tenaga ahlinya. Kebetulan aku juga punya basic otodidak ya, bikin kue kursus gitu pernah lah gitu ya. Berarti dari kursus itu juga dibangun ya? Cuman dia udah ahlinya, cuma aku kalau untuk di dapur terus kan nggak mungkin, ya kan? Aku juga punya tanggung jawab keluarga, waktu itu masih anak-anak masih kecil. Banyak distraksi ya Bunda ya berarti ya? Setelah lumayan maju karena dia tenaga ahli, terus aku cuma dasar kepercayaan, semua sama dia lah gitu, mulai dari A sampai Z belanja atau apa, sampai akhirnya udah mulai aku cari pasar, biarlah aku cari pasar, sampai mulai sudah terbentuk agak rame, dapat tender dari pabrik sini, ya namanya orang kan nggak tahu gitu kan, akhirnya lagi rame-ramenya ditinggal gitu, kita yang kelabakan. Pas rame-ramenya ditinggal, tapi itu jaraknya emang setahun ya Bunda? Setahun ya? Udah mulai maju rame banget, berarti awalnya pas merintisnya masih pas sepi. Dapet kayak catering gitu kan ribuan. Iya, keren. Ribuan kan? Dia pas lagi ada dapat tender, dia pergi gak tahu karena apa. Nah itu gak tahu karena apa, dia nggak bilang apapun. Enggak, aku susul ke rumahnya. Sebenarnya sih aku kontrol di uang belanja atau apalah, atau mungkin dia gak terima atau gimananya. Ada kan seharusnya transparan gitu. Betul. Iya gitu. Apalagi berdua mah ya udah ada komitmen dari awal ya Bunda ya. Tapi akhirnya dia pergi, dibujuk juga enggak mau, ya aku kerjain di situ sampai ribuan, sampai aku dari jenis ini kerjasama dengan tukang roti lain gitu ya untuk ngisi itu. Akhirnya aku nggak sanggup lah kalau untuk sebanyak itu. Berarti Bunda dari pas ditinggal itu pernah menjalin dengan tukang roti lain. Berarti masih fokus di situ ya. Untuk karena kan snack box itu nggak cukup satu. Di situ ada macam-macam. Sehari misalnya 1.000 aku pegang kue A 1.000 gitu, aku order ke yang lain gitu supaya untuk menutupi tenaga kerja waktu itu cuma aku sama temen aku juga sih ada gitu sedikit nggak kepegang istilahnya ya gitu. Pas teman Bunda akhirnya pergi dan nggak ikut gabung lagi nih sama Bunda, sempat ada kayak kerugian gak sih dari pas awalnya akhirnya ramai banget sampai 1.000 pieces kadang sehari keluar, terus akhirnya dia keluar juga nggak ikut bareng sama Bunda mandiri. Sempat ada kerugian yang besar nggak sih Bun yang Bunda rasain? Banget. Apa aja Bun? Apa ya, kayak udahlah ya, agak depresi juga ditinggal gitu. Jadi mental juga ya, kena mental juga. Ya aku lama sih bisnis lagi lama, maksudnya mau mulai jualan masih takut. Sekarang udah sendiri lah, enak gitu, mau ngapa-ngapain sendiri. Mungkin kalau untuk sekarang kayak kalau percaya sama orang lain dalam partner bisnis udah rada-rada kurang rasa percayanya. Tapi mungkin kalau untuk di bisnis sekarang akhirnya Bunda bareng sama suami ya Bunda ya? Iya betul. Oke, rasa percaya juga mungkin lebih besar juga kalau misalkan sama suami. Nah dari sampai akhirnya Bunda berjualan bisnis makanan yang kayak package itu, dan sekarang Bunda buka kafe, itu mulai dari nol lagi nggak sih? Kayak si keuangannya diatur lagi dari bawah gitu. Apa masih punya keuntungan dari yang roti itu bareng sama teman? Lama kan aku, maksudnya dari vakum di situ udah lama gitu. Oke, berarti kalau kita runtut ya, Bunda ini awal di roti bareng sama temen setahun, udah gitu lama bertahun-tahun nggak buka bisnis, nggak mau memulai dulu takut. Cuman aku masih jualan sedikit-sedikit yang ke temen aja gitu. Ya, dan akhirnya bareng sama suami yang tadi minyak tanah LPG. Iya di LPG. LPG masih. Wow. Keren banget. Tapi berarti yang bisa aku simpulin di sini ya, Bunda tuh pegang beberapa usaha loh, dari LPG, MUA juga dipegang, wedding planner juga ya Bun ya. Terus sekarang buka kafe juga. Iya. Apalagi kafenya ku denger besar banget loh. Nah
Nah, ini kan dibuka dari tahun lalu ya Bun ya, Haru Jawa Cafe. Selama mulai pandemi. Mulai 2020 mungkin ya, udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah, dari pas awal dibukanya kafe ini sampai akhirnya sekarang itu sudah menutupi rugi-ruginya di awal sampai sekarang nggak Bun? Ya, alhamdulillah kalau sekarang semua dulu kan adalah dari kita yang awal modalin gitu ya. Sekarang udah dari situ semua belanja udah dari situ, nggak ditambah. Berarti udah tertutup. Dari situ gitu. Udah tertutup ya. Keren. Bunda ada nggak sih sosok yang menginspirasi buat Bunda gitu sampai Bunda tuh jadi sosok yang seperti ini, yang mandiri, yang keren gitu. Ada nggak sih Bunda? Sebenarnya nggak ada inspirasi khusus. Aku ngelihat dari orang-orang aja ya yang sama kayak aku gitu, berjuang dari bawah sampai sekarang mereka sukses juga gitu kan. Aku sih belum sukses gitu kan. Udah sukses sebenarnya belum. Banyak banget. Zaman kan aku aku pernah jatuh terus nggak mau mulai mencoba, nggak mau gitu. Nggak mau sama sekali. Trauma kayak nggak mau lagi buat buka Tapi usaha. mereka bisa seperti itu kan, bisa. Kenapa aku nggak bisa? Kebetulan kan ada support dari suami, teman juga gitu. Nah itu rada susah sih Bunda. Kayak misalkan kita yang udah kena mental gitu kan ya, udah sakit, udah terlanjur sakit hati dan akhirnya butuh waktu disembuhin sama waktu bertahun-tahun, nggak coba buat usaha lagi dan Bunda akhirnya mau memulai usaha lagi. Keren banget. Kalau sih kayak tipe-tipe Bunda tuh tipe-tipe yang down to earth. Usahanya udah banyak, saya udah jadi kakak sukses kaya raya. Semuanya dicoba ya. Enggak lebih ya. Kan sukses dinilai dari apa ya? Tergantung orang yang ngelihatnya juga kan. Aku jadi penasaran juga nih, Vi. Ini kan Bunda waktu awal kali buka kafe ini pas awal pandemi. Orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi Bunda justru membuka lapangan pekerjaan. Bener, menciptakan ya. Gimana struggle-nya sih Bun waktu saat itu? Tapi pada tetangga setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Sekarang Ara udah bareng sama pengunjung rest area 72A. Kalau boleh tahu siapa nih kan namanya? Halo, nama saya Amel. Rizky, Pak siapa nih? Pak Dedi dari Depok mau ke Bandung. Tahu nggak kira-kira singkatan dari SPBU itu apa? Solar premium gitu. Bukan. SPBU. S-nya? Apa? Stasiun. Stasiun pengisian bahan bakar. U-nya? Umum. Apa sih kepanjangan dari SPBU? SPBU adalah stasiun pembakaran. Jangan lupa follow Instagram atau YouTube kita di bawah. Thank you buat bertanya. Sampai bertemu di SPBU episode selanjutnya. Dadah! Satu lagi dari Delong Group, perumahan subsidi dengan kualitas terbaik, gaya klaster dan terdekat dengan kawasan industri Surya Cipta. Geraha Bintang Residence, perumahan subsidi paling strategis di kelasnya. 3 menit menuju pintu tol Karawang Timur, 5 menit menuju stasiun Kelari dan terminal Kelari, dan 10 menit menuju pusat kota Karawang. Dengan peningkatan kualitas mutu bangunan seperti double dinding, pintu double panel, plafon PVC, kamar mandi sudah di belakang. Area belakang sudah tertutup dan sudah tersedia pompa dan juga saluran air. Miliki segera hunian di Geraha Bintang Residence, perumahan subsidi dengan lokasi paling strategis. Halo sobat, udah punya rumah tapi masih kosongan? Pengen beli furniture tapi nggak ada biaya? Kayaknya bukan kamu doang loh yang ngalamin ini. Tenang sob, ada sobat perumahan loh yang bakal ngasih solusi buat kamu. Sobat, solusi biaya anggaran tunai bakal ngasih solusi untuk pembiayaan renovasi rumah atau
atau untuk pembiayaan perlengkapan furnitur rumah kamu. Caranya juga gampang. Kamu karyawan tetap atau kontrak, memiliki BPJS, dan masa kerja di atas 1 tahun. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor Primadana Abadi atau kamu bisa mengakses Primadana Abadi melalui aplikasi yang sudah tersedia di Play Store. Sobat Perumahan, solusi biaya anggaran tunai perumahan. Solusi tepat untuk menyempurnakan hunian Anda. Jalan-jalan naik delman. Cakep. Pulangnya membeli ikan. Cakep. Ini musim, udah musim hujan. Cakep. Asiknya kita cari makan. Kalau sekarang kita lagi ada segmen baru namanya Rekomendasi. Ini salah satu program acara baru ya, Raya. Betul banget. Kita bakal datang ke tempat-tempat seperti kayak kafe, hotel, resto, dan juga tempat lain. Bahkan hidden game pun bakal kita datangin. Yes. Dan ini adalah episode pertama kita datang ke The Arkan. Bapak dari umur 4 bulan saya mengandung itu bapak itu udah nggak ada. Masuk penjara karena kecelakaan. 30 tahun terus baru ketemu bokap. Sengaja ketemu nyari atau nggak sengaja? Sengaja. Terus pindah ke Bekasi, ibu jualan di kantin. Oh, di kantin. Kantin pabrik gitulah. Sampai dengan saya punya 4M hutang. Pertanyaan yang paling sederhana. Ya. Pusing nggak Mas Pri? Enggak sih. Hai, balik lagi Via Zahra. Disapa tetangga. Gimana sih, Ra? Hai para tetangga. Hai. Siaran paling asik bareng tetangga. Masih sama Via Zahra. Dan masih sama Bunda Yani. Sebenarnya nggak jauh rumahnya dari lo, Pi. Bener kan, gue di BMI 1 dan ternyata tadi sempat ngobrol di belakang ya. Tempat Haru Jawa. Haru Jawa ini tuh ada di dekat Kujang. Deket banget sama rumah gue. Gak sampai 10 kilo, gak sampai 1 kilo. Bukan di Kujangnya. Di mananya? Di lewat Pertamina. Di perumahan Pagadungan Indah. Oh, Pagadungan. Iya ya. Itu rumah Bunda sekaligus kafenya ya? Ya, betul, bersebelahan. Udah, enak banget kalau misalkan itu idaman kayak semua orang nggak sih, kayak rumah sebelahnya tuh kayak tempat usahanya gitu. Bener. Jadi nggak susah harus keluar dulu naik motor. Iya, tinggal cus. Tapi bunda biasanya suka ada ininya ya, nggak enaknya tuh ya kalau yang sebelahan usahanya suka berantakan sampai ke rumah-rumah nggak sih? Sampai ke rumah bundanya tuh ikut berantakan nggak sih? Enggak juga sih, enggak. Oh, enggak. Karena kan beda, maksudnya sebelahan kebetulan ada gang sedikit di sebelahnya, di hook semua sama. Oh, di hook ya, pantes. Temenku ada yang gitu usahanya. Jadi dia tuh ikutan berantakan rumahnya gara-gara buka usaha di samping rumah banget. Dari produksi atau apa udah di situ, dari masak udah di rumah sebelah. Jadi rumah aku enggak sampai berantakan. Ini pasti gede banget sih. Tempatnya gede banget itu. Sampai dipakai buat family gathering juga gue denger. Banget. Ini sampai akhirnya Bunda ada di titik dimana kayak kafe Bunda nih banyak banget ditempatin buat family gathering atau kayak nobar.
kemarin tuh ada dari Milanisti ya Bun ya. Nah kebetulan juga Milanisti juga kesini kayak gitu, klub motor kayak gitulah. Keren. Kan Bunda sempat ada di fase dimana kayak struggling, apalagi ini buka kafenya pas di awal pandemi, di mana semua orang kehilangan lapangan pekerjaan, tapi Bunda membuka lapangan pekerjaan. Itu gimana Bun sulitnya Bun? Sebenarnya nggak kepikiran sampai harus buka kafe waktu itu gitu. Pas pandemi kan banyak diem di rumah, nggak boleh sebenarnya hobi ya sama suami ya jalan makan di luar gitu sama lah ya. Cuman pas awalnya pandemi di rumah aja, ya apa sih kegiatan di rumah? Kali makan, masak gitu kan, masak karena kan doyan masak awalnya ya gitu. Suami juga akhirnya bikin. Cuma lihat lingkungan adalah yang kena kehilangan lapangan kerja gitu. Akhirnya aku tawarin di rumah sebelah kan kosong. Tadinya aku mau bikin usaha apa gitu kan, nggak sengaja sama sekali. Akhirnya lingkungan situ, pemuda situ, ya udah Bun, bikin kopi aja gitu. Oh berarti ada yang ngasih tahu ya, kayak rekomendasiin makan ke lingkungan gitu kan, ke anak-anak situ. Nih kenapa sih Bun kita nggak bikin ini? Kebetulan ya udah mau nggak aku tawarin juga. Ya akhirnya ya orang-orang situ sih, pemuda situ yang kerja di aku. Berawal dari berbagi loh Vi. Bener. Tapi Bunda kan tadi kan Bunda berarti jarak antara buka halaman rumah ini dengan Haru Jawa dengan roti itu berapa tahun? Cukup lama. Tapi ada menunya di situ di Haru Jawa, ada nggak menu rotinya? Enggak ada. Menu baru semua berarti kalau karena ini menu baru semua. Kirain kan setelah roti itu kan kerja sama orang, menunya ya dari tenaga ahli dia gitu kan. Aku nggak terlalu menguasai basic roti waktu itu, memang kerja sama. Cuman waktu itu setelah roti aku buka di kayak emperan kaki lima kayak gitu. Aku buka kayak pedesan entok kayak gitu. Oh wow. Pedesan entok, sop ayam kayak gitu-gitu. Cuman sebelum Haru Jawa Cafe sempat buka kayak makanan kaki lima ya. Sukaseri gitu. Sukaseri? Mana itu? Di depan sekarang Kimia Farma ya di situ ya. Oh aku tahu, itu di situ strategis banget tempatnya, sumpah. Parah. Tapi dari pas selama 2 tahun berjalan di Haru Jawa Cafe ya, sempat kayak naik turun gak sih? Mungkin sempat ada masanya di mana kayak sepi terus rugi, ada masa di mana rame terus kayak untung banyak gitu. Ya naik turun kayak emosi Ara sih. Jualan pasti ada naik turun kamu. Iya kayak emosi kita ya Bunda. Ngatasi waktu pas kita lagi di bawah dan rugi gimana Bun? Tips dari Bunda nih. Terus aja nggak usah putus asa karena kan kuliner pengenalannya lama gitu. Sebulan 2 bulan nggak mungkin, setahun juga nggak mungkin. Mesti sabar sih utamanya. Harus terus. Iya. Apalagi pas Bunda ini kan benar-benar waktu pandemi, orang-orang juga kadang kalau misalnya mau keluar kan masih takut Bunda. Betul. Apa Bunda udah main Gojek sebelumnya dari awal? Udah. Aku ada di GoFood ya, di situ ada. Dari awal pembukaan udah main? Enggak, belum. Aku cuma antar paling COD kayak gitu ya. Sampai jadi siapa yang pesan? Enggak, aku udah ada. Udah ready berarti. Itu yang masak Bunda semua full? Khasnya Haru Jawa itu minuman peach gum. Aku nggak bawa. Oh, peach gum. Kayak minuman gummy? Hah? Berkolagen. Oh iya, lagi penuh serat. Gitu. Jadi kalau misalkan khasnya itu tuh ini ya bagus buat kulit ya Bunda? Iya, kolagen. Itu Bunda semua yang masak atau gimana? Bareng-bareng aja sih gitu. Awal. Keluarga apa teman? Teman, bukan teman sih ya orang. Teman apa teman? Ya bareng-bareng aja masak. Bareng-bareng, wow. Sampai sekarang Bunda udah kayak memperkerjakan berapa karyawan nih Bun? Berapa ya? 150 ya Bunda kabarnya. Amin. Amin. Maunya. Atau 1000 karyawan Bunda. Oh my god, 1000 karyawan. Enggak loh, berapa ya? Adalah 10, 8. Wih, banyak banget loh. 10 karyawan. 10 karyawan.
Kan selama kemarin mulai pandemi lagi, aku kurangin lagi kan. Tapi Bunda yang awalnya sih ya segitu ada, di kopi 2, dimasak ada 4, termasuk kan aku standby juga gitu. Tapi Bunda pernah berpikiran gini nggak, kalau terlalu banyak karyawan, terlalu banyak tangan itu malah bikin kacau? Iya, awalnya segitu. Waktu itu pas rame ya, setahun rame, terus mulai PPKM lagi kan. Gitu, nggak boleh istilahnya makan di tempat gitu. Waktu itu ya udah aku agak dikurangin lagi karyawan gitu. Pengikisan sampai sekarang berarti ada berapa tetapnya? Sekarang ada 2 di kopi, 4 dimasak sih sama. Berarti ada 6 lah ya. Itu udah ideal menurut Bunda? Belum sebenarnya. Harus nambah itu berarti. Oke, Bunda, Via sama Ara penasaran banget deh sama produk dari Haru Jawa ini. Iya. Iya, bestsellernya apa? Bestsellernya ya kalau di makanan berat gepuk geprek gitu, ada teriyaki. Buat itu kan masuk buat anak muda, terus buat kita juga. Terus ada di katsu itu bikin sendiri, bukan dari frozen, bikin frozen gitu ya, bikin sendiri. Tapi frozen juga ada ya? Ada yang full ya, lengkap ya, banyak banget makanannya. Tapi tadi kayaknya Via tadi ngelihat ada asisten pribadi Bunda deh. Aspri. Oh my god, siapa namanya? Mang Nana. Hai. Oh my god. Cucok ya. Ada apa aja nih? Ini di cemilan 10-nya ini. Ini apa, pisang? Ini manis pisang ya? crispy. Oh, pisang crispy. Pisang crispy. Aku pengen lagi karena anak-anak kekinian. Iya, ini bener-bener. ada gepuk gepreknya. Terus ini maksudnya dipisah, takut kepedesan sambalnya. Lalu ada apa lagi ini? Ada cilok goangnya. Ini yang jadi perintisan pertama Awalnya nih. itu. Awalnya Namanya Cigo terlahir Haru Jawa itu, gitu. dari Cigo, Berarti cilok sebenarnya goang. Sebelum akhirnya Bunda bikin menu-menu ini menu pertama. Awalnya ini. Handmade semuanya. Iya, betul. Handmade ya. Bunda, aku pengen cilok goang tapi yang nggak ada ciloknya gimana? Gak ada Pak. Gak ada. Sorry, saya kehilangan identitas lagi nih. Jangan Bapak. Tapi harus ke sana sih, harus nyoba semua menu, banyak sih sebenarnya. Coba ya. Kalau tetangga lihat deh. Ih, ngiler nggak sih? Apalagi sore-sore gini hujan ya. Jadi kayak aduh, main makan. Ini gimana bukanya ya Bunda? Asisten. Aduh, ada obat batuk gak asisten? Bunda, aku penasaran ini start dijual dari harga berapa? Gepuk 25.000. 25.000. Murah. Murah sama plus apa, teh botol Plus, udah dipaket. paketan. Tapi kalau misalkan nggak paketan gimana? Bisa. Bisa. Gepuk Start dari berapa? Start berapa itu? Gepuk 22.000. Oh, 20. Berarti bedanya cuma 3.000. Mending paket. Kalau yang ini berapa? Kalau ini di harga 12.000. 12.000. Oh my god, murah banget. Ini. Oh. Kanana minta obat batuk dong. Dia bukan siapa itu. By the way, ini harus cobalah, murah meriah. Ini tuh biasanya kalau orang-orang jual ya, pisang crispy gini, ini tuh ada di angka 20.000. Tapi Bunda cuma jual 18.000. 18.000. Murah. Dan sebanyak ini. Ini kan pisangnya pisang kepok, pisang tanduk. Salah, maaf. Pisang tanduk. Ada tanduk ya Bunda? Ada. Warna merah. Kalau untuk ininya berapa? Start dari berapa? Iya. Ini di 18 sama 18.000. Ayo kita buka dulu. Ini ada berbagai macam menu ya. Ada yang dari menu makanan beratnya ada, Iya, ada. banyak sebenarnya, ini nggak dibawa semua. Oke, berapa banyak menu sih Bu? Oh my god.
Ada banyak tuh, ada berapa banyak? Kalau di minuman ada sekitar 30-40 lah. 40 minuman. Tadi yang di bawah ini yang di kita ini ada macchiato sama lychee tea. Ini coffee sama non coffee-nya ya. Oke. Jadi untuk di minumannya Ada 30 lah. Kalau untuk makanan ada berapa? Kalau makanan ada sekitar 20-an lah ya. 20 ribu lagi. 20 makanan. Yang berbeda sebenarnya. Ada seblak sih, mulai ada seblak kayak gitu-gitulah. Seblak, roti bakar, dimsum. Oh, dimsum juga. Kayak semua itu semuanya ada kebab. Oh, kebab gitu, juga. ada pizza. Kok bisa semuanya gitu sih, Bunda? masak semuanya. Bunda bisa masak semuanya. Bisa. Itu ilmunya dari mana, Bunda? Apakah Bunda ngelihat resep dari YouTube kah ataukah ada resep sendiri kah, gimana? Resep sendiri, kalau ini resep sendiri. Ini yang jadi pelopor pertama ya, cilok goang. Semua mie tek-tek kayak gitu resep sendiri. Nggak ada berarti yang dari YouTube tuh nggak ada. Ini bikinan dari Bunda semua. Ada. Wow, ilmunya mau. Pengen nyobain. Ini yang bestseller yang gepuk ya? Iya, itu gepuk, geprek, sambalnya sama geprek gitu. Cobain, Ra, cobain. Kalau ini kan cilok goang itu kan kayak beda ya, cilok goang sama seblak itu beda. Kalau seblak tuh lebih ke kayak ada apa ditumis gitu, ada cikurnya. Iya, kalau ini mah pure ya. Kayak jadi cuanki. Gitu. Ada cekernya ya. Ada. Oh. Ada cekernya, ada dimsumnya. Dan ini ada dimsumnya. Ada Bunda, kayak cilok goang jarang ada yang ada dimsumnya loh. Ini kayak bonus gitu loh, Bunda. Ini serius. Aku suka banget dimsum. By the way. Cobain ya. Mari kita coba ya ayam gepuknya. Coba Ara dulu. Bismillah. Ayam gepuk gimana rasanya? Wow. Leng-dereng. Jegus. Backsound. Jegus. Lebih ke kereta itu ya. Jegus. Gimana? How you feel? Gimana? Jujur. Sambelnya nampol. Minta ditampol, Ra. Ada levelnya nggak sih, Bun, sambelnya? Nggak ada. Ini emang sambal dadak ya berarti ya? Kalau sambal dadak ini. Oh, yang ini? Enggak, udah. Ini sengaja. sambal apa? Kayak Matah. rawit ditumis gitu. Oh, betul. Itu sambal matah. Coba aku cobain yang dong, jadi pelopor ya. Ciloknya. Iya. Bunda gini-gini geli deh, Bunda. Yang jadi pelopor. Udah disambalin tadi. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Harus dihabisi. Gimana ya kalau cewek kalau udah suka udah sambil nge-rap, Bunda. Dia kan kayak gaya nge-rap gitu. Enak banget. Serius? Duh, gue pengen cobain deh jadinya. Tapi sumpah ya, ini gepuknya empuk loh. Iya, karena kan Serius? presto. Coba. Hewan. Oke, kita lagi cobain. Kita tukeran ini ya. Itu cilok goangnya the best banget sih. Ini yang jadi pelopornya. Sebenarnya ada cilok goreng juga, cilok crispy gitu. Cilok crispy-nya juga. Terus ada keju mozzarella. Aduh, susah sekali, Bunda. Boleh. Aku suapin sekalian. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya sendoknya ini ya. Sendok yang biru. Sendok stainless steel. Harusnya itu ya. Karena kan sedotan kan stainless, semua serba stainless. Bismillah. Ya. Bunda jangan salah sangka, Bunda. Aku geleng-geleng gini tuh bukan nggak enak, tapi Bunda kayak enak banget. Kayak dagingnya bener-bener kerasa banget, empuk banget. Amin. Kayak makan kapas lembut banget. Amin kali. Ini bisa kayak di cateringin gitu nggak sih, Bun? Bisa. Bisa. Oke, ada kayak spesial harga gitu nggak kalau di catering? Ada. Berapa, Bunda? Aku dikasih spesial. Bunda bilang stop, Bunda. Stop. Oh, jangan. Udah. Nanti segmen kita makan semuanya ya. Kita kan zonin via makan. Berarti kalau untuk dari
Harga makanannya start berapa sampai berapa yang paling tinggi? Paling murah, paling mahal. Paling mahal nggak mahal sih, paling 25. Paling stuck di 25 mahal, aja. Betul, tapi kalau ada sih pizza 35. Yang 35 apa tuh? Pizza juga jual. Itu ukuran berapa Bunda yang pizza? 20 kayaknya diameternya. Udah itu mah udah oke banget Bunda. Lumayan itu mah gede. Berarti kalau untuk makanan itu start from 13 ya tadi ya? Iya. Makanan 13.000 aja. Jadi 13K sampai mentok 35.000 para tetangga. Wow, dengan menu yang banyak. Terus harganya cuma kayak start from 13.000 sampai 35. Ini bener-bener worth it banget. Parah. Dan tempatnya juga katanya Bunda ya. Ini aku lihat temanku juga ada yang ke sana. Tahu nggak sih Haru Jawa yang mana? Aku nggak tahu. Katanya tempatnya gede banget, terus punya konsep gitu dan itu cocok banget buat Instagramable. Emang benar Bunda emang bener. Coba dong Bunda. Ini emang konsepnya gimana sih Bunda? Gimana ya konsepnya? Di halaman rumah aja Haru Jawa itu kan halaman rumah jadi warung. Yeah. Terus maunya punya konsep yang natural gitu. Dan ada joglonya kayu, di atas, kayu gitu, jendela kayu gitu. Terus di dalamnya ada studio kecil lah buat fotografer yang doyan foto-foto sama grup arisan, sama gengnya boleh sambil makan sambil karaokean sambil foto di situ. Oke, berarti gitu. fasilitas di sana tadi udah kita dengar ya, ada studio fotonya sendiri. Betul. Terus ada tempat karaoke-nya. Kalau kurang pede boleh di make up sama aku. Bunda-bunda, itu semua kayak mau karaoke, hiburan-hiburan ya seperti itu ya? Atau mau foto, boleh. Ada price-nya nggak sih? Ada. Harganya? Ada. Mulai dari berapa? Kita kan dari satu foto ya 10.000 kayak itu, 10.000 tapi nggak dicetak sih, cuma jadi file gitu aja. File, tapi udah bebas mau berapa file? Enggak. Berapa tuh? Dapat 3. Dapat 3 kali cepret ya. Pilih yang bagus. Tapi kita bisa pilih kan akhirnya kayak mau yang mana. Jadi kayak dari misalkan 10 foto, kita bisa dapetin 3 foto terbaik dengan harga 10.000. Iya. Wow, murah banget loh. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bun? Bukanya dari jam 11 sampai jam 11 lagi. 11 malam. 11 pagi sampai 11 malam. Kalau malam minggu mungkin ada nggak kayak lebih malam? Iya, lebih malam. Jam 12. Kita kan di rumah, kebetulan kan di situ juga karyawannya orang situ juga gitu. Jadi sampai pagi kita agak enggak nanti dikomplain tetangga. Sampai jam berapa, Bunda? Patokan. Kadang-kadang sampai jam setengah 12. Kalau setengah 12 nggak family aja nggak mungkin kan kita udah lagi makan. Kita sampai jam 11. Berarti kalau untuk buka kafe dari jam 11 pagi atau siang ya itu ya? 11 masuknya ke siang itu. Pas makan siang. 11 siang sampai jam 11 malam. Tadi boleh dong Bunda kasih tahu lagi alamatnya di mana? Haru Jawa Cafe di Perum Bagadungan Indah, Jalan Sanggabuana nomor 139. Patokannya ada nggak Bunda? Purwasari. Patokannya pabrik pur Pertamina lewat Pertamina ada pabrik pur, kita yang pabrik pur sebelah kanan, kita naik ke atas sebelah kiri gang. Oke. Ada di Google. Harus banget datang ke Haru Jawa Cafe sekarang juga ya. Tapi di bulan ini lagi ada promo nggak sih Bun? Kali aja yang pengen datang di bulan ini kayak pengen buru-buru datang bulan ini karena lagi ada promo gitu, ada nggak promo? Atau malah makeup di makeup promonya bisa tuh Bunda. Aku belum rekomendasi nih. Karena harga aku udah murah-murah. Oke, tapi kalau di kafenya ada promo? Paling aku kasih voucher. Oh, voucher. Jadi gimana konsepnya? Kalau ada yang beli sekali dapat langsung voucher? Kemarin aku dukung event-event kayak gitu, aku ngasih voucher ke event itu gitu paling gitu. Oke. Jadi kalau misalkan untuk promonya mungkin kan berbentuk voucher. Iya, gitu. Oke. Kalau untuk pengen ngecek nih, misalkan sebelum datang ke Haru Jawa. Apa Ra? Mau ngechat? Pengen tahu kayak menunya ada apa
aja di sosial medianya ada Bunda? Ada. Namanya apa? Facebooknya Haru Jawa, kalau di IG belum aku ganti, masih Cigo Haru Jawa. Kan awalnya Cigo Cilok Goang itu. Cigo Haru Jawa. Ada titik atau spasi gitu nggak Bunda? Lurus aja langsung. Lurus terus, jangan ada belok-belok ya. Berarti kalau Instagramnya di Cigo Haru Jawa, tapi Ya. lebih aktif di Facebooknya ya? Ya, aku lebih aktif di Facebook. Tadi Facebook namanya apa? Haru Jawa. Haru Jawa aja. Haru Jawa aja. Pakai Z. Pakai Z. Halaman rumah jadi warung. Z ya, bukan Z ya, Ra. Agak gaya Z. Z apa J, Bun? Z. Z. Haru Jawa. Sama di Instagram juga pakai Z. Pakai Z. Oke, dulu para teman berarti kalau misalkan kalian mungkin lagi ada rencana mau family gathering atau mau Bisa banget. Terus bisa sih kalau gitu kan menu request boleh. Menu request? Ya. Kayak gimana, Bunda? Kalau ibu-ibu tuh menunya kayak tumis kangkung, kayak tutuk oncom. boleh bebas di situ. Pepes tahu. Berarti reservasinya harus kemana nih? Kalau misalkan mau reservasi harus kemana? Ke aku bisa. Iya, lewat apa Bunda? Lewat WA. WA. Atau mungkin di 081283273133. Oke, atau mungkin bisa ke Instagram, ada di bio kan ya Bunda ya? Ada. Langsung hubungin aja berarti ya. Boleh. Tadi ya Haru Jawa, Cigo Haru Haru Jawa Jawa. itu Instagramnya. Haru Jawa. Para tetangga, kalau misalkan kalian emang bener-bener lagi cari kafe tempat makan bareng sama keluarga, sama pacar, sama temen. Iya bener, yang keren banget. Terus tempatnya udah oke banget, bisa buat foto, terus juga bisa buat di make upin juga. Berkonsep ya. Langsung datang ke Haru Jawa Cafe. Mungkin boleh share lagi lokasinya ada di mana Bunda? Di Perum Pagadungan Indah, Jalan Sangga Buana nomor 139, Purwasari. Oke, thank you Bunda. Thank you Bunda. Ini buat aku semua ya. Tolong jangan yang ini aku. Minumnya iya, minumannya nanti Minumannya. coba kita review juga nanti. Ini udah pasti enak sih. Soalnya kalau dari makanan aja udah enak, pasti minumannya ikut enak gitu para tetangga. Setelah kita nih mau ngabisin makanannya dulu. Jangan digengges, thank you. Nanti kita bakal ketemu lagi di Sapa Tetangga. Kok ketemu lagi? Balik lagi ya, nggak ketemu lagi. Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Thank you Bunda. SPBU di program kita ini Sapa Pengunjung Berbagi Untung. Itu program kita yang baru ya. Nah, kalau misalkan para tetangga bisa tahu jawaban dari singkatan dari SPBU yang sebenarnya tuh apa, kita bakal bagi-bagi voucher juga. Penasaran nih bisa jawab atau enggak? Yuk ikutin kita. Kira-kira Pak Agus nih tahu nggak sih singkatan dari SPBU-nya tuh apa? SPBU tuh S-nya solar, Ya. P-nya premium, Ya. B-nya? B-nya bensin, U-nya? U-nya untuk kamu aja. Oh. Jangan lupa follow Instagram atau YouTube kita di bawah. Thank you buat para tetangga. Sampai bertemu di SPBU episode selanjutnya. Dadah! Pada saat rekrutmen orang seperti jualan kecap, semua kayak nomor hiji gitu. Bahwa saya ini begini, wah saya hebat. Wah ini anak yang tadi nih, nggak sopan pisan gitu kan. Lah udahlah, nggak perlu lama-lama lah interview dia, walaupun di hasil tes juga kita. Ada orang yang betul-betul ingin mencari kerja, sangat betul mencari kerja. Sebelumnya nggak kerja, kita nggak enak sama istrinya karena istrinya kerja. Sopan, bagus, skillnya bagus, sebagainya. Mas, besok datang pagi ya. Jumat ya, kita orientasi dulu dengan saya. Kamu orientasi ke landnya dia. Begitu sholat Jumat, ternyata dia nggak bangun-bangun lagi tuh, meninggal dunia. Meninggal dunia? Iya, jadi baru 4 jam berada di perusahaan itu dia. Wow, di mana lagi coba? Ada perumahan yang menjual 200 unit
dalam waktu 8 jam 18 menit. Iya, 8 jam 18 menit. Terjual 200 unit. Hanya di sini, di Green Mutiara 3, Kota Baru, Cikampek. Dan akan dibuka kembali untuk 200 unit berikutnya. Ayo, booking sekarang juga. Jangan sampai kehabisan. Hanya di Green Mutiara 3, Kota Baru, Cikampek. Dari Delong Group. Memiliki rumah adalah impian setiap keluarga. Rumah dengan kualitas baik, promo menarik, hingga model yang estetik menjadi pertimbangan orang memutuskan pilihan terbaiknya. Rumah Kita, review rumah untuk kita. Konten digital yang tayang di YouTube sebagai rekomendasi untuk yang sedang mencari hunian yang pas untuk keluarga. Mulai dari rumah subsidi, rumah komersil, inspirasi gaya rumah, bahkan juga rumah dari sosok dan public figure. Ini dia Rumah Kita, review rumah untuk kita. Dengan mereview secara detail dari spesifikasi bangunan, material yang digunakan, proses dan cara pengambilan rumah dengan berbincang bersama marketing, juga testimoni dari warga setempat. Dan bukan hanya dibuatkan konten berupa review rumah, kita akan mempromosikan melalui situs rumahabdi.com. Selain dengan konten review, kita juga akan membuatkan produk berupa iklan dalam bentuk video dan menayangkan di program live streaming Sapa Tetangga yang tayang setiap hari di sosial media Prima Media Pro. Sebagai nilai lebih, kita akan promosikan juga melalui sosial media Facebook, Instagram, dan TikTok. Dari 3 konten tersebut akan menjadi senjata untuk mempermudah mempromosikan produk yang dijual, bahkan menjadi marketing tools dan menumbuhkan kepercayaan calon konsumen terhadap marketing, produk, dan perusahaan tersebut. Sudah siap untuk mempromosikan produk Anda dengan cara yang lebih mudah, efisien secara waktu dan biaya, dan akan memiliki banyak peluang untuk penjualan produk yang ditawarkan. Mari sukses bersama dengan konten dan promosi secara digital. Bersama Rumah Kita dari Prima Media Pro. Lo ngapain? Karate. Ini Mukulin antara nyamuk. karate apa mau senam? Mau senam sama karate apa? Mukulin nyamuk sih. Nyamuk begini, bukan begini. Ini gue lagi olahraga, Ra. Kenapa? Apalagi sekarang kan musim hujan, banyak nyamuk. Terus udah gitu tuh gue juga udah heran banget, gue batuk tuh gak sembuh-sembuh. Wah, kayak gue tuh butuh. Sorry, gue bukan yang gak mau jadi bestie lu ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, gue tadi pasti kepotong kepalanya. Kenapa? Aduh. Bentar gue kasih kacang dulu. Jangan dong. Minyak kacang apa? Buat rambut gue. Kacang? Gue heran. Kacang. Kacang sih? Astaga. Mau apa dia? Gak tau gue. Ya abisnya gak ada air minum kan di sini. Aduh. Kenapa sih? Makanya gue kayak harus olahraga. Apalagi hujan tuh makin kayak pancaroba gitu. Kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan. Tapi sekarang lagi hujan terus. Ini bangku kosong gitu ya. Gak apa-apa, emang lu kenapa sih takut gua? Gua bawa penyakit. Takut, astagfirullahaladzim. Daripada lu nggak sembuh-sembuh kebingungan gimana caranya jaga kesehatan, mending kita bacain deh komentar-komentar dari para tetangga yang tadi udah kita kasih pertanyaan. Tips gimana kalau misalkan emang dalam musim hujan kayak gini tetap bisa harus ngejaga kesehatan. Udah kayak panti jompo, Pak. Nah, aja jompo ya. Nah, kenapa? Nenek punya pesan. Jangan deketin si Mochi. Lazim. Iya, nggak akan deketin. Tapi semuanya happy dapat Mochi, ya kan? Itu Mochinya nggak enak, nah. Mochinya enak kayak gitu. Kang Abeja setuju Mochinya enak. Astaga. Ini kita bakal bacain nih dari pertama. Daripada lo capek-capek sakit terus gak ada sembuh-sembuhnya, nih gue ada tips dari Natali Antani. Apa tuh Natali? Katanya tips dari aku kalau misalkan lagi musim hujan kayak gini, setiap hari minum tolak angin. Oke. Tiap hari? Tiap hari. Yakin kagak akan? Enggak, itu kan herbal ya. Terus sehari 2 kali minum vitamin. Oke. Itu vitamin kayaknya apa? Vitamin D? Kali ini dia nggak sebutin sih. Mungkin sebenarnya kalau misalkan hal-hal yang dia sebutin tadi itu sesuatu yang
cukup penting buat kita tapi jarang kita laksanain karena males sih. Iya. Lebih ke ya udahlah. Sama belum gajian sih buat beli vitaminnya. Jangan bahas itu mulu. Nanti ada yang tersinggung. Singgung. Saga. Terus juga ada dari Yeye, Amegan, halo Yeye. Ya. Kenapa Yaya? Kenapa? Gua ya. Halo. Gua punya nama panggilan gitu, namanya tuh Yaya. Yaya, kayak Raisa ya, Yaya. Iya, Raisa ya. Karena suara gue tuh mirip Raisa. Enggak sih, ini aduh lagi. Jadi kata Yeye, kenapa? Kalau misalkan tips dari gue itu usahain deh tubuh lo cepet harus anget-anget. Jadi minumnya tuh yang anget-anget aja. Terus jaga kebersihan rumah. Kalau misalkan pas itu nggak kelihatan. Kalau misalkan musim hujan tuh kan kadang jadi rumah tuh malah kadang berantakan atau gimana, kita malas beberes, becek dan lain-lain. Betul. Jadi jaga-jaga kebersihan aja. Oh, jaga kebersihan. Oke. Ini selanjutnya lagi dari Abi Rizky. Halo Abi Rizky. Hai Abi Rizky. Tadi dia kasih tips kalau misalkan lagi musim hujan mending suntik botok sama suntik mati katanya. Aja gitu biar kita tuh nggak ngalamin sakit sulitnya hujan, musim hujan. Langsung meninggoy gitu ya, ada di akhirat. Astagfirullahaladzim. Ngabi. Suntik botok boleh sih, biar makin langsing. Emang botok buat ngelangsing ya? Iya, mau ya. Kirain gue tuh botok itu tuh yang buat kayak cangkang kelapa. Enggak, yang gak ada itu rambutnya. Botak itu Pak. Itu botak. Botok kan itu juga. Yang mana? Yang buat cangkang kelapa itu. Bukan. Batok. Ya kakak konek. Gue kayak astagfirullahaladzim. Ya konek dari tadi. Batok. Batok tuh yang setiap dipakai hari Kamis. Batik Pak. Batik tuh lo tadi. Batuk. Apalagi? Batuk tuh yang itu. Beda. Batuk tuh yang ini, yang apa? Kita selesaikan. Yang apa? Kalau di kesini itu anget gitu badan ke punggung. Balsem. Jauh itu kayak dari A sampai Z. Enggak. Jauh. Enggak kayak Apple. Jauh aku mendengar. Enggak ada. Jauh salah. Sekali. Apa itu? Harusnya. Enggak ada. Lu itu lagu apa? Jauh aku mendengar. Depannya apa? Bukan jauh. Oh, bukan jauh ya? Apa sih? Dia enggak tahu. Jenuh. Kenapa sih gak dibenerin lah? Karena sebenarnya gue kan nggak tahu, ada telat mikir ini gara-gara kondisi hujan gue belum minum vitamin nih. Iya, kayak gue bakal pergi minum vitamin. Gak kayak bakal ikutin sarannya siapa tadi? Intan Rizky Alubis ya? Apa tuh Intan Rizky? Itu tadi dia bilang soal kayak apa? Soal jadi orang kaya? Bukan. Soal minum tolak angin sama vitamin harus rajin. Oh iya, vitamin C. Gitu. Iya, dan yang pasti harus rajin juga nontonin kita. Karena kita bakal selalu nemenin para tetangga. Bener banget. Dan kita juga punya banyak banget rahasia buat kamu. Enggak, kita punya banyak banget konten. Betul. Jadi salah satunya ini yang kita lakuin. Ini Sapa Tetangga. Betul. Siaran paling asik bareng tetangga. Tadi Pia bilang kalau misalkan lagi kondisi hujan mending di rumah aja nonton Netflix, nonton Netflix atau nontonin kita di Sapa Tetangga juga ya, boleh sekali. Chill banget gak sih? Parah, kayak di sini tuh kalian bisa request mau didatengin bintang tamu siapa. Ariel Noah minggu depan bakal ada. Ya, atau mungkin kalau misalkan pengen ikut siaran bareng kita jadi UMKM ataupun komunitas boleh banget. Boleh banget. DM kita juga di Instagram. Yes, langsung cek aja di Prima Media Pro, di Facebooknya juga ada, YouTube juga sama ada juga. Pokoknya namanya Prima Media Pro. Semuanya Prima, kecuali TikTok. Prima Media Pro Official. Akhirnya Prima Media Pro TikTok. Bukan, beda lagi. Itu siapa sih? Kayak ngapain nih di TikTok dikasih nama TikTok? Siapa sih yang bikin? Kayak gak tahu itu platform TikTok. Kayak lu lahir di bumi terus lu kasih namanya Stara Zara terlahir di bumi. Iya. Kayak itu siapa sih yang bikin? Lu. Bukan gue sumpah. Oh, jangan-jangan itu tuh yang pakai
gelap langsung buta dadakan gitu. Ya selain sapa tetangga kita juga punya banyak banget konten. Yes, ada rekomendasi. Apa tuh rekomendasi kakak? Kita bakal datengin tempat-tempat yang asik buat nongkrong, entah itu cafe, hidden gym, atau bahkan mungkin hotel yang unik. Apa itu hidden gym kakak? Game yang tersembunyi? Bukan, hidden gym tuh kayak apa ya, lokasi wisata yang jarang orang tahu gitu. Tapi emang makanannya tuh enak banget gitu ya. Betul. Oke, tapi selain rekomendasi kita juga punya rumah kita. Review rumah untuk kita. Di situ nanti kita bakal bahas kita bedah rumah-rumah apapun, komersil atau mungkin subsidi atau mungkin apartemen. Kita datengin semuanya. Dan selain rumah kita juga punya SPBU. Sapa pengunjung berbagi untung. Kita bakal kasih kalian voucher. Entah itu nanti mungkin dalam bentuk makanan atau mungkin bentuk baju. Atau mungkin bentuk apa lagi? Pokoknya kita bakal kasih bentuk kalian kotak voucher. persegi. Bisa ya. Pokoknya kita bakal kasih kalian voucher yang bikin kalian tuh kalau belanja di rest area tuh murah meriah. Lebih hemat, say. Hemat 50% atau 100%, bahkan bisa jadi. Betul, bakal ada apa lagi selain SPBU? Bentar gue mikir dulu otak. Ada apa lagi? Oh iya, KM72. Betul, ada kreasi musik. Pokoknya buat para musisi yang pengen banget bakatnya tetap dipendam, bisa langsung datang. Tetap dipendam, tidak dikeluarkan ya, jangan. Dikeluarkan, bisa langsung datang ke acara kita di kreasi musik 72. Dan spesialnya sponsor-sponsor juga boleh banget mau ikut juga di KM72. Siapa tahu kamu bisa buka booth di sini. Betul sekali. Rest area 72 loh. Tahu nggak sih yang tamunya tuh banyak banget, pengunjungnya tuh banyak banget, ribuan, yang luas banget. Ya, sampai ada 4.000-an ya. Oh, dan 4.000 kendaraan loh. Standnya tuh kayak banyak banget, gak cuma tempat makan, gak cuma ada food court, tapi ada tempat belanja juga. Tempat shopping, tempat buat belanja obat-obatan juga ada. Yes, lengkap semuanya. Pokoknya buat bertetangga jangan sampai ketinggalan info-info menarik dan apa? Dan saya pamit. Dan kita yang menarik di layar kaca. Kalian kan harus nonton. Apa? Saya yang mendorong di layar kaca. Kita yang menarik. Anda menarik? Iya. Saya mendorong. Kayak tarik tambang ya. Oke, saya Via. Saya Sarjara. Kita tidak akan berjumpa lagi. Jangan dong. Berjumpa lagi dengan kita nanti di minggu depan. Thank you buat bertetangga yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada tahun 2020 lalu. Total jumlah penduduk di Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7%. Dengan pengguna internet yang semakin meningkat di Indonesia, membuat berbagai kebutuhan seperti hiburan, promosi, dan bahkan untuk meningkatkan penjualan. Untuk itu dibutuhkan media yang bisa menyediakan semua kebutuhan tersebut. Dengan jangkauan yang tak terhingga, membuat media digital lebih efektif untuk menyampaikan berbagai informasi, promosi, dan konten hiburan. Keunggulan konten digital dengan media konvensional, yaitu konten dapat ditonton dan dilihat lebih dari sekali atau tayangan on demand. Prima Media Pro, media berbasis digital yang akan menjadi solusi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan mengusung 3P, Production, Program, and Promotion. Sebagai media digital, Prima Media Pro menyediakan pembuatan jasa digital kreatif seperti pembuatan podcast, talk show offline dan online, streaming support, pembuatan iklan video, pembuatan iklan audio, dan company profile. Selain menyediakan jasa pembuatan konten digital kreatif, Prima Media Pro juga membuat beragam konten yang konsisten dan bisa disaksikan melalui sosial media dan YouTube, seperti Sapa Tetangga, Rumah Kita, Podcast Pro, Pro UMKM, dan Rekomendasi. Dan akan ada konten dan program lainnya, bahkan juga membuat konten atau program sesuai dengan kebutuhan dan produk dari klien. Sebagai ujung tombak untuk memperkenalkan produk dari klien, Prima Media Pro memiliki berbagai media untuk berpromosi.
off-air dan online live streaming event, sosial media, rumahapdi.com, dan on-air program live streaming. Dengan perlengkapan dan talent profesional, akan menjadi penunjang untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Program live streaming Prima Media Pro. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Program reguler yang hadir setiap Senin sampai dengan Jumat dengan beragam konten bervariatif setiap harinya. Dengan mengundang beragam tamu, mulai dari komunitas, UMKM, sampai influencer bahkan penonton setia kita untuk ikut siaran setiap malamnya. Dan bisa disaksikan melalui sosial media, Facebook, dan Instagram. Siskamling, siaran live streaming keliling. Program live streaming yang dikemas secara off-air dan online, yang akan mendatangi berbagai tempat seperti kafe, mall, perumahan, clothing line, hotel, showroom mobil, beauty clinic, dan tempat-tempat seru lainnya. Siskamling, siaran live streaming keliling, siaran di mana aja, bisa. Di program ini akan dihadirkan konten sesuai dengan tempat yang kita datangi, seperti review makanan, flash sale, karaoke, ngobrol seru, main games, sampai live music. Dengan konsep live show, sehingga akan ada interaktif dengan penonton yang menyaksikan secara off-air dan live streaming. Dengan ditambah gimmick menarik, seperti giveaway. Rumah Kita, review rumah untuk kita. Konten digital yang tayang di YouTube sebagai rekomendasi untuk yang sedang mencari hunian yang pas untuk keluarga. Mulai dari rumah subsidi, rumah komersil, inspirasi gaya rumah, bahkan juga rumah dari sosok atau public figure. Kita akan mereview langsung di lokasi, ngobrol bareng marketing, dan juga warga penduduk. Dan bukan hanya dibuatkan konten berupa review rumah, kita akan mempromosikan melalui situs rumahapdi.com. Podcast Pro, konten digital yang sedang hype sampai saat ini, yang akan mendatangkan orang-orang yang memiliki perjalanan hidup yang menginspirasi dengan segala problematika kehidupannya, bahkan melalui banyak pro dan kontra, hingga berada di titik saat ini sebagai seseorang yang profesional di bidangnya. Sosial media menjadi etalase semua kegiatan Prima Media Pro, Facebook, Instagram, dan TikTok. Teaser berbagai konten yang akan tayang live streaming dan konten di YouTube, daily news, viral info, bahkan menjadi tempat untuk berpromosi dan berinteraksi dengan followers kita, yaitu para tetangga. Dengan jumlah followers Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube yang terus menunjukkan peningkatan dan konsisten untuk menghadirkan program dan konten yang berkualitas. Sebagai media digital, Prima Media Pro akan menjadi partner terbaik untuk bisnis Anda. Prima Media Pro, digital content kreatif, event, and live streaming. Pertama dan satu-satunya di Karawang.